Selamat malam, salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bumi Budi Santosa. Jadi saya dipanggil Budi. Kebetulan saya seorang petani. Ya, jadi saya seorang petani dan saya dulu bergerak di dalam ayam. Jadi saya lulus sekolah, kemudian saya usaha ayam. Ya, jadi dulu mulai ayam 12.000, kemudian ya 3 tahun kemudian jadi 70.000. Ya, jadi sebenarnya kalau di dunia pertanian, peternakan, perikanan itu yang penting adalah hati. Iya, jadi sebenarnya pengetahuan itu gampang. Jadi untuk memotivasi kita bergerak itu yang kita butuhkan. Jadi seperti pertemuan-pertemuan seperti ini memotivasi kita gitu. Iya. Ya, sebenarnya pelajarannya sederhana Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di hutan juga ayam hidup sendiri. Iya. Jadi kadang-kadang kita di bidang ini kalah dengan misalkan ikan yang di sungai aja nggak ada yang pelihara besar, di laut besar. Jadi ya kita mau nggak mau belajar di alam. Jadi semakin lama kita pelajari, semakin kita nggak ngerti kadang-kadang. Jadi memang kita harus lebih rendah hati ternyata. Apa yang kita tahu nggak seberapa. Jadi memang kita harus tergantung dengan yang di atas. Ya, jadi kita sangat rapuh sekali. Ya, jadi mungkin materi saya agak berbeda dengan yang Pak Bayu sampaikan atau Pak KB sampaikan. Mungkin agak teoritis sedikit gitu. Jadi Pak Bayu minta yang agak teoritis sedikit gitu biar ada pijakan kita. Jadi ya cara kita berpikir gitu. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah ada yang sudah melakukan ya? Ada yang ternak ayam atau sudah di pertanian? Banyak ya? Oh iya. Ada yang background peternakan atau perikanan? Pertanian? Enggak ada ya. Ya. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi kan luar biasa sekali gitu. Jadi saya juga begitu Bapak Ibu ya. Teman saya itu banyak yang dari elektro, dari yang itu. Dan rata-rata yang dari peternakan, pertanian, perikanan jarang gitu ya. Jadi benar-benar yang tergerak di malah bidang yang lain. Tapi enggak apa-apa. Jadi yang penting kita lakukan itu dengan hati. Saya yakin mesti berhasil. Iya. Jadi kalau kita lihat kemarin Pak Bayu cerita potensi tentang ayam, tentang itu. Jadi memang ayam itu mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi kalau kita satu, kemungkinannya itu bisa jadi 100 kalau dalam 1 tahun. Kalau kelinci 40, kambing 1,4. Itu artinya 1,4 itu gini, jadi 2 tahun itu bisa jadi kambing 3 gitu ya. Ya. Kemudian sapi itu sebenarnya 1 tahun belum jadi 1. Jadi kalau kita lihat ininya makin ke besar, jadi kan ayam kecil, ke kelinci lebih besar, kambing lebih besar, sapi lebih besar. Ternyata kan tingkatnya makin kecil. Nah, ternyata ini ada hukum yang berlaku begini. Semakin tinggi resiko, ternyata keuntungannya makin besar. Ya, jadi 1 jadi 10 itu kan 1 jadi 100 itu kan kelimpatannya sangat besar. Nah, itu hukum alamnya. Jadi semakin tinggi keuntungan, biasanya risikonya juga besar. Nah, kalau kita di ayam, terutama di broiler, ada istilah begini. Untung 3 kali, 1 kali rugi, impas. Ya, jadi karena itu kalau kita bergerak di peternakan atau di peternakan secara umum, peternakan itu seperti pedang bermata 2. Jadi kalau kita pengen kaya, cepat kaya di peternakan. Tapi sebaliknya, kalau kita belum mampu, ruginya banyak. Ya, ada istilahnya begini, ayam makan sepeda motor, ayam makan iya, dan lain-lain. Karena itu kami mesti gini, mulai usaha itu
dimulai dari apa yang ada dalam diri kita. Ya, sebenarnya bukan besar kecilnya, tapi tanggung jawabnya itu yang penting. Ilmunya sama Bapak Ibu, kecil atau besar itu sama. Jadi ya kita mulai kecil aja. Misalnya apa? Kalau rugi, enggak apa-apa. Ya. Ya, kemarin sudah Pak Bayu cerita ya, mungkin ini lebih ditulis saja. Jadi kalau ayam kampung itu 1 tahun rata-rata itu 3 kali perputaran. Soalnya 1 perputaran itu 126 hari rata-rata. Ya, masa bertelur, kemudian masa mengerami, masa mengasuh anak, masa istirahat, itu totalnya 126 hari. Kalau secara intensif rata-rata 30 hari. Nah ini 30 hari itu kenapa? Soalnya nggak ada masa mengerami, nggak ada mengasuh anak, nggak ada masa istirahat. Jadi kalau kita beternak secara intensif biasanya, nah ini seperti ini. Jadi kalau 1 bulan rata-rata itu telur 10, jadi 1 tahun kemungkinannya bisa 120. Jadi kemudian dibulatkan jadi rata-rata jadi 100 gitu. Jadi hitungannya seperti itu. Ya, sebenarnya ini sudah ya, saya lompati aja kemarin sudah itu. Kemudian gini, kalau kita usaha, kita balik sekarang. Kira-kira apa yang bisa diterima sama konsumen? Jadi apa yang kita bisa jual? Kalau dulu kan kita pelihara dulu, kemudian kita jual. Tapi sekarang kita dirubah. Kira-kira di daerah itu yang dibutuhkan apa? Jadi kita buat. Ya, jadi paradigmanya kita rubah. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar. Supaya apa? Kita bisa jualan. Ternyata setelah kita banyak sekali ikut training dan lain-lain, kemudian saya lihat kan banyak komunikasi dengan peserta gitu, rata-rata bisa produksi. Tapi kadang-kadang sulit jualan gitu. Rata-rata gitu. Iya. Jadi salah satu yang banyak dipilih adalah ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Ayam kampung itu katanya jualannya gampang. Ya. Bisa ya macam-macam lah, jualan gampang. Kemudian yang enak lagi sebenarnya ayam kampung itu lebih mandiri dibandingkan dengan ayam broiler atau ayam ras. Artinya apa? Kita bisa buat pakan sendiri, bibit sendiri. Nah kalau bisa kita jualan sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mau usaha sebenarnya kita harus pikirkan juga marketingnya, jualannya. Nah dengan ayam kampung sebenarnya lebih potensi itu. Kenapa? Kita belajar mulai kecil. Mulai kecil itu anggap kecil berarti kita jualannya juga kecil. Nah sebenarnya itu juga melatih untuk berhubungan dengan konsumen kita. Jadi semakin banyak, jadi kita jualan banyak berhubungan dengan orang, kan tanggung jawabnya makin tambah gitu. Dan ini kita nggak tergantung sama luar. Artinya apa? Kita bisa menentukan harganya. Jadi kalau kita ternak di ayam potong atau broiler, kita dibatasin waktu. Kenapa? Kalau kita terus produksi, biasanya antara pakan yang dikonsumsi ayam dengan hasil dagingnya itu enggak imbang. Jadi katanya ngomongnya sederhananya gini, pakannya itu enggak bisa, harga jualnya enggak bisa nutup. Biaya pakan lebih mahal dari biaya jual. Jadi kalau kita ternak broiler rata-rata maksimal kita harus pelihara itu 45 hari itu sudah maksimal. Jadi idealnya kalau kita ternak broiler itu 35, 33 itu sudah harus mulai jual. Terakhir 40 harus habis. Kenapa? Kalau dipelihara terus, kan gini, nanti besok saya bicara tentang pakan. Ternyata pakan itu kalau umur ayam di atas 45, kan kalau kita makan itu pertama pakan itu digunakan untuk biaya, untuk maintenance atau untuk hidup pokok. Nah, kalau hidup pokok terpenuhi baru ke produksi. Nah, kalau umur 45, maintenance untuk hidup pokoknya itu 70%, yang produksi 30%. Jadi nggak efektif sekali. Beda dengan ayam kampung. Ayam kampung kita bisa tahan sampai harganya lebih baik. Nah, apalagi kalau kita misalkan kan jenis ayam itu macam-macam ya. Kita mau ambil dagingnya, telurnya atau dua-duanya. Ya.
Jadi kalau dua-duanya kalau kita pelihara terus nggak apa-apa, nanti kan kita ambil telurnya. Nah, ayam kampung ini ayam lokal. Artinya apa? Ayam lokal itu sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Daya stresnya rendah. Jadi dengan gampangannya gini, ayam yang kampung itu kalau kena panas dia nggak stres. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang itu kalau di ayam broiler atau ras banyak kandang tertutup atau kandang close house. Ya. Soalnya apa? Dia nggak tahan panas. Jadi kalau kita ayam terutama broiler itu stres terbesar adalah panas. Ya, jadi karena itu kandangnya harus ditutup. Nah, itu tinggi sekali tuh. Jadi semakin panas tingkat tidak efisiensinya semakin tinggi. Karena itu kandangnya dikasih tertutup. Beda dengan ayam kampung, nggak butuh pakai close house. Kenapa? Ya ayam lokal, penduduk lokal gitu. Diumbar juga nggak apa-apa. Iya. Ya. Jadi seperti yang kita pelajari beberapa hari ini, kotorannya juga jadi seperti integrated lah, jadi muter aja. Nah, enaknya lagi ayam potong itu lebih ayam kampung itu lebih sehat dibandingkan ayam broiler. Jadi nanti kita belajar bersama, kita buat ayam kampung yang sehat. Jadi sebenarnya kan kita punya visi SMS, sehat, mandiri, sejahtera. Nah, semua produk yang kita hasilkan menuju sehat, termasuk ayam. Kalau Bapak Ibu lihat kalau fotonya kemarin Pak Bayu bisa angkat kuning telurnya. Ya, besok kita belajar bagaimana buat ngangkat kuning telurnya. Nah, mungkin besok ada praktek gini. Sebenarnya ayam-ayam yang dipelihara di sini nggak usah pakai bumbu, langsung dimakan enak gitu. Kenapa? Selama hidup dikasih jamu-jamuan. Jadi istilahnya sudah dikasih bumbu dulu sebelum dipotong. Ya, ya, saya lompat aja. Nah ini, sebenarnya ini yang ayam yang di atas itu yang Pak Bayu cerita yang di rumah itu. Jadi ini foto lama sekali. Jadi ada teori 10 ekor jadi miliarder. Nah, latar belakangnya dari ayam yang di atas itu. Itu sebenarnya ayam kita yang di rumah. Jadi sebenarnya ayam dibiarkan aja sudah berkembang sendiri. Ya, jadi nanti pemeliharaan itu macam-macam. Sebenarnya kita nggak usah maksa gitu, mau intensif nggak usah. Jadi kalau lahan kita luas, ya biarkan aja. Jadi kalau di rumah itu ayamnya bisa puluhan, hampir 100 ya. Saya berapa? 70 atau 80 lupa saya. Jadi ayamnya banyak, dibiarkan aja. Dia makan sendiri, tidur sendiri. Iya, jadi lupa kalau kita juga punya ayam. Iya. Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau kita di peternakan itu keberhasilan sebenarnya terbesar itu di manajemen. Kalau kita manajemennya bagus, kemungkinan berhasil tinggi. Jadi kalau bibit itu 10%, kandang 10%, nutrisi 20%. Nah, kalau keberuntungan juga 10%. Ya. Kadang-kadang kalau di broiler atau broiler, kita bisa pelihara bagus, ternyata harga turun sekali. Jadi kalau saat ini mungkin kebetulan kan saya di bidang peternakan ya, teman-teman yang di broiler ini lagi susah. Kenapa? Harga daging di kandang itu antara 10 sampai 14 ribu. Padahal untuk BEP 17.500. Jadi per kilo minus lumayan. Rata-rata 5.000, 4.000 per kilo. Jadi pelihara bukan untung tapi rugi. Nah, untungnya kalau kita mau pelihara ayam kampung ini, kita bisa ini ya, lebih-lebih. Kalau waktu murah ya nggak usah dijual gitu. Kemudian pakannya juga nggak harus terlalu bagus. Kenapa? Karena ayamnya sudah secara genetik dia bisa gitu. Nah, jadi ini ayam yang di pasaran ya. Jadi apa
yang di pasaran gitu. Jadi nggak jelas apa gitu. Sebenarnya nanti kalau di peternakan kan ada 3 pilar ya supaya berhasil. Secara bibitnya harus bagus, manajemennya harus bagus. Nah, kemudian pakannya harus bagus. Jadi 3-tiganya harus bagus. Nah, nanti kalau mau bibit, ternyata di Indonesia itu juga ada bibit-bibit ayam kampung yang unggul. Nanti belajar bersama jadi jenis-jenis apa aja gitu. Kalau ini kan jenisnya nggak jelas ya kalau di pasar itu. Jadi nanti kalau mau pelihara ayam cari yang jelas. Jadi gitu. Nah, kalau yang apa namanya di Indonesia itu yang ayam kampung salah satu jenis unggul adalah ini ada ayam pelung. Pernah dengar ya ayam pelung ya? Ayam kedu, ayam sentul, kemudian ayam rawang. Nah, ayam Arab itu sebenarnya bukan lokal Indonesia, tapi sudah lama masuk ke Indonesia. Jadi sudah beradaptasi baik dengan Indonesia. Nah, ini ayam pelung. Jadi ayam pelung itu bagus untuk bibit. Jadi nanti pertumbuhannya bagus, dia besar. Ya, kemudian ada ayam kedu. Ya, ayam kedu itu yang hitam-hitam. Nah, ini produksi telurnya juga bagus. Jadi pertumbuhannya juga bagus juga ayam kedu. Kemudian ada ayam merawang. Merawang ini juga ya yang termasuk unggul. Kemudian juga yang sentul. Sekarang ada sensi, selektif sentul, sensi. Nah, dari sentul. Ya ini. Kemudian ayam Arab. Ayam Arab itu biasanya digunakan untuk petelur, ayamnya kecil, ya. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa jualan telur ayam Arab agak susah karena ya rasanya, warnanya dan lain-lain. Karena itu muncul di Indonesia itu ada namanya KUB, pernah dengar ya KUB? Jadi Kampung Unggul Baliknak, ya. Sekarang KUB 2, jadi sekarang jenis KUB yang kedua. Ya, jadi jenis KUB 2 ini pertumbuhannya lebih baik, kemudian telurnya juga lebih baik. Enaknya ayam KUB 2 ini sudah didesain, jadi kan dikawinkan, akhirnya kan muncul gini, kalau dia telurnya diambil, dia nggak stres. Ya, ada kalau jenis ayam kampung biasanya kalau telurnya diambil itu stres, kalau stres dia nggak bisa produksi lagi karena stres. Nah, tapi KUB ini enggak. Jadi kalau telurnya diambil dia enggak stres. Jadi karena itu produksinya banyak gitu. Ya, nanti materi saya bagi. Jadi enggak apa-apa. Ya, dibagi. Nah, kemudian ada istilah joper. Pernah dengar ya, joper? Jawa super. Ya, jadi perkawinan antara ayam Bangkok sama ayam petelur. Ayam joper. Jadi kalau ini jadi pertumbuhannya cepat 2,5 bulan sudah ini. Enaknya ayam kampung gini Bapak Ibu, kita bisa ngawinkan satu dengan yang lain. Jadi mana yang unggul, jadi di peternakan itu istilahnya gini, yang di kandang adalah yang baik, yang jelek itu di akhir, yang terbaik jadi bibit. Jadi yang terbaik harus dipelihara, jangan dijual. Yang baik itu apa? Kan kadang-kadang ini pertumbuhannya makin besar, yang paling sehat, yang kalau binatang itu gampang. Jadi kalau warnanya kemudian cerah, mulus gitu gampangannya itu yang terbaik buat bibit. Jadi yang baik buat bibit. Nah sekarang kandang ya, kandang macam-macam. Jadi sebenarnya kandang itu berdasarkan tempat kita di mana. Kalau misalkan kita masih kandangnya masih luas ya nggak apa-apa, kita nanti sistem liter, sistem umbaran juga nggak apa-apa. Tapi misalkan tempat kita sudah di kota, bisa model gini untuk box. Jadi di model begini. Enaknya gini, ini bisa kita kasih termostat di dalamnya. Jadi waktu ayam kecil kita kan untuk indukan, jadi kan suhunya kita harus jaga. Jadi stres di ayam itu terbesar di suhu. Jadi kalau kita bisa ideal di suhu, pertumbuhannya dia baik.
Kenapa? Ketika ideal itu dia makannya baik, minumnya baik, jadi pertumbuhannya baik. Itu sebenarnya karena suhu, pengaruh suhu, stres suhu. Kenapa dia nggak punya indukan? Mau nggak mau kita yang jadi indukannya. Iya. Waktu saya pelihara ayam itu sebenarnya saya tidur di ini seperti gini. Saya tidur di sebelahnya kandang begini, Bu. Iya. Jadi ini namanya brooder. Kalau kita skala besar, kita biasanya pakai pemanas, biasanya dari LPG. Ya kalau listrik buatnya terlalu besar, jadi nggak ekonomis, jadi pakai LPG atau pakai batu bara yang murah. Nah seperti ini. Ya kalau skala besar praktis model seperti ini. Tapi kalau misalkan skala kecil, mulai yang box tadi, yang pertama tadi, itu lebih gampang pemeliharaannya. Nah. Waktu ayam datang, jadi sebenarnya kalau kita cek dulu. Jadi tembelok atau cropnya ini kita lihat. Kemudian kakinya kita lihat. Jadi ini kita bisa menentukan ini. Jadi ayamnya ini sehat apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan yang bagus itu enggak keras, jadi terasa ada air dan makanannya. Kalau biasanya keras, 3 hari kemudian mati biasanya. Ya, kemudian kakinya gitu kering atau segar gitu. Kalau agak itu biasanya juga nggak sehat. Jadi gitu ya. Terutama untuk ayam-ayam broiler ya. Kalau saya lihat ayam kampung, enaknya ayam kampung ini sehat. Kebetulan saya juga ini lagi ada pelatihan pelihara ayam, cuma 1 box, tapi nggak ada yang mati sampai sekarang. Sampai umur 30 hari. Iya, 30 hari nggak ada yang mati. Tetap kalau kita beli ayam itu kan biasanya 100 plus 2 ya. Jadi ya jangan mau kalau 100 plus 5. Ya kelihatannya bagus, enggak, itu enggak. Yang bagus sebenarnya 100 saja. Ya kadang-kadang kan kita plus 5 itu kan lebih seneng gitu, banyak. Enggak, tapi sebenarnya kalau kita buat patokan, biasanya kan ditimbang ya, standarnya segini. Jadi kalau kurang ditambah, berarti ayamnya kecil-kecil, kalau plus 5 itu. Jadi berarti itu dari indukan yang muda, nggak efektif gitu. Jadi yang bagus ya 100 plus 2 itu standar lah. Kalau 100 itu berarti ayam besar-besar, itu biasanya juga kematiannya kecil. Nah, jadi yang benar, jadi setelah DOC datang kita lihat, jadi yang bagus itu penuh dan lunak. Kemudian kakinya tuh hangat, bukan dingin. Jadi kalau kakinya dingin itu biasanya 3 hari kemudian mati. Ya. Nah, kemudian kita evaluasi, kenapa kok kakinya dingin, kenapa kok tembelak kok. Nah, kita lihat. Jadi waktu pemeliharaan kecil itu cahaya sangat penting sekali. Jadi untuk merangsang makan biasanya waktu ayam kecil cahayanya itu dikasih banyak. Jadi kalau istilah di peternakan itu ada lighting programnya. Waktu kecil mesti hidup terus itu ayamnya. Kenapa? Biar hidup, dia makan terus ya gitu. Nah kemudian kita lihat apakah di dalam kandang itu panas atau dingin. Yang bagus kan nyaman ya. Jadi kadang-kadang kita pakai kalau kita kedinginan, ayam yang kedinginan. Kalau kita kepanasan, ayam kepanasan itu kurang tepat sebenarnya. Soalnya waktu ayam kecil itu dia belum punya bulu. Akibatnya apa? Kalau kita kepanasan, belum tentu ayamnya kepanasan. Bisa ayam itu kedinginan. Karena itu kita kalau lihat ayam itu kalau misalkan terlalu dingin ngumpul dia, ngumpul. Ya. Kalau misalkan dia panas, buka mulut. Ayam itu nggak punya kelenjar keringat. Akibatnya untuk melepaskan panas dia buka mulut. Istilahnya panting, buka gitu. Nah, ketika buka mulut ini yang bahaya itu kalau ayam itu buka mulut. Kenapa? Kuman-kuman bisa masuk. Jadi biasanya kalau kita bergerak di ayam mulai sakit itu ketika buka mulut itu. Kita buka mulut kemudian kandangnya kotor, akibatnya masuk ke ini biasanya mulai ngorok dulu. Jadi kalau kita malam-malam jam 12 itu masuk kandang itu grok, ini berarti sakit. Biasanya kita langsung ambil itu supaya biar nggak nular. Ya.
Nah, kemudian terlalu jelek juga bisa, liternya jelek juga bisa, ya macam-macam ya. Apakah tempat makan, tempat minumnya cukup juga bisa mempengaruhi. Jadi kita bisa lihat itu semua. Ya, jadi memang kalau kita terutama di broiler, itu rata-rata begini, keberhasilan usaha ayam itu ditentukan 2 minggu awal aja. Kalau 2 minggu awal kita gagal, berikutnya susah berhasil. Ya, jadi gini, jadi memang ayam itu waktu 2 minggu itu benar-benar kita harus jaga gitu. Nah, kita cek ya, jadi kondisinya menyenangkan enggak, pemanasannya. Jadi kalau kita sebelum ayam kecil masuk, kandangnya itu sudah dihangatkan dulu. Jadi dia merasa di mesin tetas, masih hangat. Jangan waktu ayam datang, kemudian baru dipanaskan. Dia sudah ini apa namanya stres istilahnya. Nah ini ya, nanti ini ya bisa ini. Nah kalau misalkan kakinya itu dingin, kemudian tembelannya kosong, itu biasanya kaling itu mengambil yang jelek-jelek ya, kita kaling. Jadi itu tinggi sekali. Kemudian kematiannya tinggi. Kemudian keseragamannya nggak seragam. Padahal yang bagus kalau kita pelihara itu keseragamannya itu bagus. Nah kemudian terlambat pertumbuhan. Nah ini biasanya gitu. Nah kalau kita cek seperti gini ya, kita lihat kontrol di bulunya, kemudian pusarnya harus kering, kloakanya juga harus kering, nggak basah. Nah seperti itu. Jadi kita cek kalau ini untuk ayam potong ya kita dibuka gitu kita bisa lihat. Nah sebenarnya harus bersih semua. Nah, jadi yang bagus, jadi kalau yang bagus itu seperti ini ya, yang ini ya, yang ini yang bagus. Yang ini kuning-kuning ini ayam, diibaratkan ayam. Jadi ayamnya kedinginan, ini kepanasan. Kalau ini ada ancaman, atau misalkan ada angin di sini. Jadi dengan lewat aja kita tahu nih kondisi apa namanya ayamnya apa, dia nyaman apa enggak itu bisa kelihatan. Yang bagus yang tengah, yang sebelah, yang bawah itu tadi ya. Ya. Nah tadi kenapa 2 minggu awal kalau untuk broiler, 1 bulan awal kalau untuk ayam kampung? Karena begini, waktu minggu-minggu awal itu pembelahan sel banyak, jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16. Itu pembelahan sel 2 minggu awal. Nah, tapi kalau 2 minggu ke atas, 3 minggu ke atas, pembesaran. Jadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, ini nggak bisa diulang lagi. Karena itu kalau misalkan kita salah pada 2 minggu awal, ayamnya bisa kerdil itu tadi. Jadi ayam bisa kerdil. Gara-gara suhu aja sebenarnya. Tadi ya, suhunya harus stabil dan lain-lain tadi, manajemen brooder. Nah ini kalau kandang portal, panggung, ini kandang ini. Iya. Terima kasih nanti. Nah ini. Nah, kemudian yang penting lagi adalah kepadatan. Jadi kandang itu bergerak terus. Jadi pertama itu kecil, kemudian lebih besar, lebih besar, lebih besar gitu. Ngikuti besarnya ayam. Kalau broiler rata-rata 2 minggu sekali. Kalau ayam kamu biasanya bisa 4 hari 1 minggu sekali. Berdasarkan besarnya ayam. Jadi pertama misalkan kalau tadi broilernya 3 meter. Jadi pertama 3 meter, kemudian luas 4 meter, 6 meter gitu. Dengan nambahnya ini nanti tambah juga tempat makan, tempat minumnya. Biasanya gitu. Nah ini kalau pemberian pakannya, besok saya khusus ngomong pakan ya. Nah ini besok aja. Nah, jadi kalau di ayam itu istilahnya begini, menjaga itu lebih baik mengobati. Kadang-kadang kalau di peternakan itu kadang-kadang agak kejam ya. Kadang-kadang gini, obatnya itu cuma pisau, disembelih maksudnya. Kenapa? Biaya obatnya lebih mahal daripada ayamnya. Kan kita berpikir ekonomis ya. Jadi kalau di peternakan itu kalau ayamnya sakit, singkirkan aja nggak apa-apa.
Jadi kalau misalkan waktu awal-awal itu ayamnya nggak sehat, istrinya dikaling aja, diambil aja. Soalnya kalau kita pelihara itu nanti mempengaruhi yang lain. Soalnya kalau satu sakit, bisa satu semua sakit. Ya, pernah dengar istilah aratan enggak? Ya. Aratan itu bisa satu kampung mati semua itu. Nah, karena itu kalau di dalam peternakan ada istilah all in, all out. All in itu masuknya bareng, keluarnya bareng. Artinya apa? Itu untuk memutus mata rantai penyakit. Kalau kita model tadi integrated farming, syaratnya cuma satu, nggak boleh mendatangkan ternak dari luar. Supaya apa? Biar nggak sakit. Itu harus benar-benar dijaga. Jadi semakin kita jaga ini, lebih baik kita. Nah, vaksin itu sebenarnya opsional ya. Kalau di darah itu nggak ada penyakit, nggak usah divaksin. Menurut Bapak Ibu, vaksin itu organik apa enggak? Kok bisa? Obat. Enggak, sebenarnya vaksin itu organik. Soalnya dia kuman yang dimatikan, bukan kimia loh. Apa sih vaksin? Vaksin itu kan bibit penyakit yang dilemahkan, yang dimasukkan ke tubuh. Supaya apa? Ada imun. Sebenarnya itu makhluk hidup juga. Kan seperti virus dan lain-lain. Nah, sebenarnya vaksin itu kalau di daerah itu enggak kena penyakit, enggak usah divaksin. Kalau di tempat kami saya pelihara berapa tahun itu enggak pakai vaksin. Ya kadang-kadang kalau orang yang jualan obat kan maksa harus vaksin. Sebenarnya kalau di daerah itu enggak ada penyakit, enggak usah divaksin. Kita jaga aja. Nah, sebenarnya pengobatan itu juga enggak penting, soalnya kita ayamnya sehat-sehat. Karena itu kita besok praktek bagaimana menjaga supaya ayam itu sehat, pakai jamu-jamuan. Ya, jadi yang pertama jelas kebersihan ya. Jadi di kandang itu, kalau kita masuk kandang dan bau itu salah berarti manajemennya. Ya, kita masuk kandang kemudian kandang itu bau, berarti itu ada yang salah dalam manajemen. Gampang, sederhana aja. Kalau dia bau, kenapa bau? Karena bau itu sebenarnya timbul karena bakteri sebenarnya. Biasanya timbul karena lembab. Jadi bau itu mesti kandangnya nggak bersih. Rata-rata kandangnya lembab. Rata-rata ada air di situ. Kemudian sirkulasi nggak lancar. Rata-rata itu. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan ini. Jadi kebersihan kandangnya harus bersih, lingkungannya harus bersih, peralatan harus bersih. Nah, sinar matahari harus bisa masuk ke dalam kandang. Bukan ini ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kandang, kalau kita mau skala besar, biasanya kandang itu timur barat. Ya. Jadi matahari di atasnya ini. Jadi kalau mau nanti kalau belum bukan kandang, kemudian mau bikin kandang, yang ideal kandang itu membujur timur barat. Kenapa? Ya, nah kemudian ya kalau sinar matahari dari sini, misalkan dari sini masuknya sini, dia panas. Ayam nggak boleh panas. Memang waktu kecil dia senang panas, tapi kalau sudah besar, sudah punya bulu, dia lebih dingin. Yang tadi saya cerita. Kalau dia kepanasan, dia buka mulut. Dan buka mulut itu peluang penyakit masuk. Nah, karena itu kalau di sini luas, kalau kita nggak ngomong kandang closed ya, kandang terbuka, maksimal itu 8 meter lebarnya. Maksimal. Biasanya orang-orang pakai 6 meter. Kenapa? Biar cahayanya itu agak masuk ke dalam kandang. Nah, kemudian kenapa kok 6-8 meter? Kalau ada angin, dia bisa masuk dalam kandang. Angin itu sangat penting di dalam perkandangan, pelihara ayam. Nah, yang bagus sebenarnya kita pelihara pohon di sini, nah tingginya di atasnya kandang. Kalau menghalangi angin, lebih baik dipotong kadang. Jadi atau biarkan sampai tinggi di atas kandang baru ini. Yang bagus itu. Kenapa? Biar sirkulasi udaranya lancar. Jadi
lembab ini yang bikin masalah bau dan lain-lain. Sebenarnya kandang itu nggak usah dikasih apa-apa ya, wis nggak usah prebiotik lain-lain gitu ngomongnya gitu. Pokoknya kering, nggak bau. Ya. Nah, kemudian suhu kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau misalkan ayamnya itu ini bisa kita kayak spuyer ya, kalau untuk sederhana itu kasih suhu supaya ayamnya itu bisa nyaman aja. Jadi tugas kita peternak itu membuat ayam itu nyaman saja. Jadi kalau dia kepanasan gimana dia caranya supaya dingin gitu ya, nyaman aja. Ini program vaksin. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang ada di ayam ya. Jadi pertama itu ngorok sudah. Yang tadi saya cerita, ngorok. Nah, kemudian ini, nah biasanya kita bisa kalau ngorok itu bayam putih aja, atau pakai bimbing ulu. Biasanya bimbing ulu kita blender, kita masukkan dalam air, ya kan, ya logika aja. Jadi bimbing ulu kan asam, berarti vitamin C-nya tinggi. Jadi vitamin C kan bisa antibody gitu. Nah, kemudian ada mengkudu juga bagus untuk jamu-jamunya ayam. Nah, daun sirih, saya lompatin aja nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, atau begini, nah ini sebenarnya kalau kita nanti besok belajar pakan, kita bisa masukkan herbal itu dalam pakannya. Ini identik ini, seperti di laut ya. Di laut itu katanya yang ikan-ikan besar itu mengandung logam berat yang banyak. Ya, kenapa? Soalnya pencemaran di laut tinggi. Nah, pemikirannya hampir sama. Yang kita masukkan bukan yang negatif, tapi yang positif. Kan mungkin besok kita ada jahe, temulawak, ada kunyit, biasanya standar itu. Sebenarnya bukan itu aja. Sebenarnya ini semua bisa kita masukkan di dalam pakannya. Nah, misalkan kita masukkan kunyit gitu misalkan. Kunyit itu untuk antibiotik. Jadi mungkin besok pembuatan satu-satu gitu, kunyit antibiotik. Nah, kemudian temulawak yang sebenarnya supaya ayam itu efisien, itu temulawak. Temulawak itu ngandung kurkumin. Pernah dengar ya kurkumin? Kurkumin itu bagus untuk kesehatan hati. Jadi sebenarnya efisiensi ndaknya pakan dan lain-lain itu sebenarnya di hatinya ayam itu sebenarnya. Jadi itu mesinnya lah. Mesinnya itu, karena itu kita kasih kurkumin terus, temulawak itu terus. Supaya dia bagus. Nah, ini juga seperti itu. Nah, bisa kasih kunyit, lempuyang, bawang putih dan lain-lain. Jadi metodenya bisa dimasukkan di dalam pakan atau di dalam air. Kalau besok kita metode dalam air, kalau gitu model ini kering, kita bisa masukkan di dalam pakan. Jadi kita modifikasi pakannya. Nah, ini sekalian untuk mesin tetes ya. Jadi ya, jadi biasanya kami mesin tetes itu menggunakan bahan apa yang ada di sekitar kita aja. Jadi kebetulan waktu di tempat kami ada kardus bekasnya rokok, jadi kami pakai sebagai mesin tetes. Jadi inti mesin tetes itu sebenarnya supaya suhunya itu konstan di dalam, nggak fluktuatif. Kemudian kelembapannya dijaga, gitu aja sebenarnya. Nah, jadi biasanya orang kalau nggak biasa itu, jadi nanti kalau netas itu di gini ya, yang lonjong itu di bawah, yang bulat di atas, jangan kebalik. Soalnya yang di bulat bawah itu ada rongganya. Ada rongga, jadi rongga udara, kantong udara. Ya, gitu kan ada bulat, oval, lonjong. Yang paling bagus adalah yang oval itu. Nah, jadi mesin tetes itu tergantung juga jenis ininya ya, jenis telurnya. Jadi kalau telurnya ini kecil, biasanya ayam puyuh itu suhunya antara 37-38. Kemudian bebek biasanya 38-39, lebih panas sedikit. Soalnya lebih besar bebeknya. Nah, kemudian kita nampan. Nah, banyaknya kesalahan pemula penetas itu kelembapannya kurang. Jadi kelembapan yang ideal itu 70
70%. Ya, 70%. Kalau kurang dari 70% biasanya telurnya mengalami dehidrasi. Nah, kalau nanti lahir, kamu menetas, biasanya ada yang pengkor, ada yang itu. Rata-rata kelembapannya kurang. Nah, kemudian mulai balik itu kalau misalkan puyuh hari kedua. Tapi kalau untuk ayam hari ketiga. Balik itu artinya bukan dibalik begini ya, diputer aja gini. Jadi kalau telur besok bisa ini ya, kita praktek di luar. Jadi gini aja digeser gitu aja. Jadi biar gampang ditandai mana yang bawah, mana yang di atas. Ya. Nah, kemudian kalau untuk puyuh dibalik lagi sudah hari ke-14. Kenapa? Hari ke-16 dia menetas. Jadi 14 sudah nggak usah dibalik. Kemudian yang untuk ayam hari ke-19 sudah nggak usah dibalik. Kalau bebek 26, misalnya 27, 28 dia mulai menetas. Nah, kemudian menetas biasanya nggak bareng. Kita kasih stand 2 minggu, 2 hari. 2 hari. Jadi biar yang menetas itu kering, kemudian yang belum menetas biar menetas. Kemudian lebih dari 2 hari berarti dia di akhir, nggak bisa. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan panas ya kasih semprot gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya, nanti kita forum tanya jawab aja biar kita hidup, soalnya ya saya akhiri aja, jadi nanti kita mulai forum tanya jawab. Iya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Bentar Pak. Iya sebentar, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ferry Irawan dari Cilegon, Banten. Saya mau bertanya tentang pertumbuhan ayam kampung. Jadi apakah ada standarisasi untuk pertumbuhan ayam dari menetas, misalkan usia berapa minggu, apa yang harus kita pantau, apakah beratnya, apakah bulunya, apakah sampai dia usia dewasa dan siap bertelur atau jadi bibit gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Iya, sayangnya di Indonesia ini ayam kampung belum terstandarisasi ya. Yang terstandarisasi mungkin KUB yang sudah penelitian-penelitian itu, padahal di ayam kampung Indonesia tadi kan banyak ya. Ya, tapi rata-rata ya berdasarkan kita bisa lihat. Jadi sebenarnya ayam kampung itu tergantung genetiknya Pak. Misalkan KUB itu nanti pada umur 2,5 bulan biasanya rata-rata bobotnya 1,3, 1,5 gitu. Ya, jadi sebenarnya pertumbuhan itu dipengaruhi tadi ada genetik sama pakan sebenarnya. Pakannya misalkan terlalu jelek, sebenarnya toleransi ayam kampung terhadap kualitas pakan itu sebenarnya cukup ini ya, cukup kuat. Jadi kalau misalkan broiler proteinnya itu harus 21, 22, kalau ayam kampung cuma 17 saja. 17, 18 itu sudah cukup. Nah, itu. Jadi memang kadang-kadang secara ini tadi sebenarnya waktu awal tadi sudah ada bobotnya berapa gitu ya. Saya ambil contoh seperti itu. Tapi biasanya gini, pemeliharaan itu kita bisa lihat dari rata tidaknya ayamnya itu. Kan ada yang besar, ada yang kecil, itu berarti pemeliharaan kita kurang baik. Kalau misalkan yang besar, ada kecil dengan jenis yang sama ya. Nah, itu berarti ada yang miss gitu. Ya, memang kendalanya kalau ayam kampung itu memang kalau kita ngomong efisiensinya kalah dibandingkan dengan ayam-ayam potong. Jadi kalau misalkan ayam potong itu FCR-nya bisa 1,6, 1,7 itu biasa. Kalau ayam kampung ya 2,5, 3 kilo. Jadi FCR itu artinya begini, 1 kilo daging itu kalau FCR-nya 3 gitu, terbuat dari 3 kilo pakan gitu. Ya. Ya, sekarang secara standar seperti kita ngomong broiler nggak ada. Tapi nanti kalau secara rata-rata ada ya. Maksudnya ada ya belum diresmikan. Maksudnya ya standar-standar yang kita pelihara aja gitu. Nah, kendalanya juga begini. Kadang-kadang kalau ayam kampung itu kan seperti awal gini. Ini kawin ini kawin ini. Kadang-kadang nggak jelas ini keturunan berapa, ini ke berapa gitu.
Ya. Iya. Karena itu ya ini ada kelebihan ada kekurangan juga. Kelebihannya kita bisa rekayasa sendiri yang tadi saya cerita. Kalau kita mau buat jenis sendiri gitu, dengan membuat yang bagus dikawinkan dengan yang bagus nanti hasilnya bagus gitu. Ya. Ya. Kalau di ayam broiler itu per hari itu ada itu harus standarnya segini, pakan segini gitu. Ya, seperti itu. Boleh Pak lagi Pak? Iya. Kalau untuk misalkan ada pertumbuhan yang kurang kita tahu nih, perkembangan ayam itu kurang, terus apa yang mesti kita lakukan Pak? Ya, kalau umurnya kecil kita akhir aja. Kalau misalkan di bawah kan sebenarnya evaluasi itu kita per minggu. Jadi kalau yang saya lakukan ya, kalau di broiler itu umur 7 hari saya matikan biasanya. Kalau di bawah 7 hari. Kalau kemudian di atas 7 hari biasanya kami pelihara, kami pisah kandangnya. Supaya apa? Nanti kalau diterus-teruskan biasanya yang kecil kalah terus. Jadi ini hampir sama kalau kita pelihara seperti lele dan lain-lain. Jadi nanti persaingan yang kecil mesti kalah. Karena itu disesuaikan kita sekat kandangnya, yang kecil kumpul yang kecil, yang besar kumpul yang besar. Ya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada yang lain? Iya. Harus berdiri ya? Oh belum perkenalan. Saya Nilu Haryani dari Bali. Panggil Ilu aja. Opo toh? Ini saya punya ayam apa diterusin apa enggak ya? Saya udah pelihara dulu dikasih temen itu 5, udah lama sekali. Terus kemarin karena denger ini jadi saya tertarik. Akhirnya saya pingin biar punya anak ayamnya ini gimana gitu. Ada 2 induk, saya nggak tahu induknya jenis apa juga. Terus adalah ayam tetangga datang jantannya gitu. Terus saya keluarkan kandangnya juga asal-asal gitu. Mungkin ukurannya saya bikin dia di tanah sama kasih kurung gitu. Terus kawinlah dia, saya hitung 21 hari, anak saya bilang, "Mak jangan, biarin aja Mak," gitu dia bilang. Jadi saya biarkan, ini bertelur apa menetas atau enggak. Jadi saya tunggu pas 21 hari, saya iseng-iseng setengah 6 pagi itu saya tengok dengar suara ada anak ayam. Jadi ternyata menetas dia sampai akhirnya saya punya 7 anak ayam. Tapi saya perhatikan itu sehat sepertinya, cuman enggak tahu apa ini bagus diteruskan atau enggak gitu. Ya, apa ada gimana gitu. Iya. Jadi sebenarnya ayam ini kan sebenarnya untuk pengurai, jadi untuk limbah rumah tangga kita sebenarnya. Sebenarnya ini juga digalakkan di banyak tempat ya. Jadi kalau misalkan kita punya pekarangan, sebenarnya ayam itu nggak usah seperti saya cerita tadi, sebenarnya biarkan aja. Kemudian kalau kita punya limbah, ditaruh aja dia makan seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalkan nggak membebani, jadi diteruskan aja nggak apa-apa. Jadi untuk sebenarnya salah satu untuk supaya memakan dari limbah rumah tangga kita, gitu ya. Soalnya kalau yang tadi saya cerita misalkan ayam sampai makan yang lain itu diada-adakan gitu. Soalnya harus beli pakannya. Beda dengan yang basic kita mempunyai pakan. Jadi kalau kita usaha di peternakan yang pertama gitu kan kita harus punya pakannya apa gitu. Kalau kita punya pasangan limbah jelas menang, jelas untung gitu. Tapi kalau pakannya beli semua jelas rugi gitu. Karena itu kalau di dalam peternakan kita harus integrated farming itu sebenarnya kalau mau ini. Nah nanti kalau misalkan limbah rumah tangganya nggak mencukupi, mending dipotong. Jadi ayamnya konstan, misalkan daya dukung, misalkan 10 ekor ayam ya sudah maksimal 10 ekor ayam. Nggak usah diada-adakan gitu maksud saya. Jadi memang ayam itu untuk mengurai, memanfaatkan limbah yang ada di rumah tangga itu. Itu mesti menguntungkan. Pokoknya pakannya nggak beli. Nah pakannya beli, ya rugi.
Iya. Tapi kemarin anaknya ya saya beli nggak tahu soalnya kasihan anak-anak ayam. Iya, iya. Ya, silakan. Baik Pak, saya mau bertanya dua hal. Saya Perlingkuman dari Batam Pak. Yang pertama, pakan ayam DOC Pak. Yang terbaik itu apa? Terus kalau ayam induk itu temannya suka makan bulu temannya itu, kira-kira penyebabnya dan solusinya apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita buat pakan itu sebenarnya tergantung dari pertama jenisnya dulu. Jadi ayam potong sama ayam kampung beda. Kemudian tergantung umurnya juga. Jadi biasanya ayam itu dibedakan jadi 3. Jadi ada starter, grower sama finisher. Jadi yang awal, tengah sama akhir. Nah, awal ini yang banyak adalah proteinnya. Kenapa? Protein itu gunanya untuk pembelian sel yang tadi saya cerita, untuk pertumbuhan dan lain-lain. Nah, kalau sudah ayam besar, biasanya yang tinggi adalah energinya. Energi itu bentuk beratnya gampangnya, tapi sebenarnya energi itu bentuk lemak sebenarnya. Sayang di Indonesia itu nggak ngomong lemaknya berapa, yang penting bobotnya berapa. Ya itu. Jadi memang beda. Yang terbaik nanti sebenarnya pakan itu terstandar ya, nggak ada yang terbaik apa enggak. Intinya kalau kita buat pakan itu semakin banyak bahan yang kita gunakan semakin bagus. Ya, jadi kenapa? Setiap bahan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau semakin banyak bahan saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi nanti jelas beda, ayam kecil sama ayam besar beda. Jadi proteinnya yang kecil itu mesti tinggi, yang besar lebih rendah gitu. Energinya yang kecil lebih rendah, yang besar energinya lebih tinggi. Ya. Nah, ayam ini termasuk sebenarnya karnivora dia itu. Dia itu, kalau ayam itu yang dominan di mata ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di kandang cuma ada 2 warna aja. Pernah memperhatikan di kandang enggak? Di kandang itu ada warna kuning sama merah yang banyak. Nah, kalau ada warna merah itu dikejar terus itu. Jadi merah itu seperti darah itu dikejar terus. Ya, jadi biasanya memang secara insting ayam itu mengejar itu. Jadi saya punya dulu ayam KUB itu, KUB juga kanibalnya tinggi. Jadi kalau kita telat mindah itu mati sampai mati itu, tinggal tulangnya aja kalau kita ini. Ya. Antisipasinya apa? Biasanya kita pakai sayur. Kasih sayur gitu. Jadi kemudian juga ayam itu apa ya? Kalau kecilnya bareng itu enggak nyerang. Tapi kalau kita masukkan baru, biasanya jadi serang. Ya, itu apa istilahnya gitu ya. Jadi ya kalau baru ya harus diadaptasi dulu. Ya, karena itu kan ayam seneng diadu, jadi dia maunya karakter seperti itu gitu. Ya, maunya koloni gitu ya, seperti itu. Ya seperti itu. Nah besok kita bahas lebih dalam bagaimana buat pakan, gitu ya. Yang ngejar itu maksudnya ada warna merah. Misalkan jadi begini, kalau kita pelihara ayam kampung, kemudian ada ayam itu berdarah, yang berdarah ini dikejar sama teman-temannya, sampai dia mati. Kadang-kadang kalau kita nggak perhatian. Karena itu kalau misalkan kita pelihara ayam kampung, pertama antisipasinya itu ada nama istilah potong paruh. Jadi paruhnya dipotong supaya apa? Biar nggak tajam. Kemudian kalau misalkan ada yang luka di kandang karantina. Jadi kita pindah ke kandang karantina. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya ayam kampung ini syaratnya kita harus punya pakan gitu ya. Mesti untung gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih dari Blitar. Mau tanya, saya kan punya ayam
Yang lainnya itu sudah umur 8 bulan sudah nelur. Itu ada 4 ayam udah umur 10 bulan, ada yang umur 1 tahun belum nelur, terus kayak berat badannya itu sudah gede sekali, itu karena majer apa gimana. Terus apakah itu masih bisa diperbaiki pakai jamu agar bisa menelur atau harus dijual? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi ya banyak faktor Bapak Ibu ya. Kalau sumur itu sebenarnya masih produksi sebenarnya. Ayam kalau kita pelihara sampai 2,5 tahun masih produksi kalau kita bagus. Nah, besok salah satu kita praktek buat pakan petelur. Salah satunya kita pakai apa itu? Wah, bukan dedak, apa namanya? Padi itu ya. Nah, kemudian kita tumbuhkan. Dibuat ini. Kenapa? Supaya jadi cambah. Kenapa jadi cambah? Vitamin E-nya tinggi. Vitamin E nanti yang merangsang untuk telur. Ya. Jadi masih bisa diperbaiki itu? Ya, bisa diperbaiki. Dengan usia segitu ya, masih usia bisa diperbaiki. Jadi ayam itu memang kalau stres, wah susah. Jadi dulu ya, waktu saya pelihara ayam broiler itu, kalau waktu awal-awal kan enggak ini. Jadi kalau kena suara klakson, ting gitu, langsung pet gitu. Kalau kita lihat jantungnya pecah. Iya. Tapi ya kita bisa antisipasi sih. Jadi sebelum mulai kecil, jadi sebenarnya itu bisa diantisipasi mulai kecil, kasih lagu-lagu, kasih ini gitu. Iya. Iya, iya. Kalau Bapak Ibu misalkan di sapi, pemerah sapi kan kasih musik ya. Kenapa? Biar dia rileks, biar itu. Jadi dia ya. Ya, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Saya sesi. Oh iya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ari Budiarko dari Kota Bekasi. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu itu saya membeli ayam dari asisten rumah tangga saya. Ini untuk akan saya praktekkan dengan metode BSM, maksud saya gitu Pak. Ayamnya itu pelung, jenis pelung. Ada 3 induk, ada 3 yang dewasa, itu induknya atau babornya itu 2, yang jantan 1. Nah itu sudah sampai mengeluarkan 4 generasi Pak, anak-anaknya dan sebagainya. Tapi yang saya beli ini sekarang ini adalah generasi yang keempat. Ya. Generasi yang 4 itu jumlahnya ada 5, yang 2 betina, yang 3 jantan. Nah, pertanyaan saya, kalau ini dengan metode BSM 10+1 tadi, sehingga itu akan saya kumpulkan jadi 1 keluarga besar gitu Pak. Jadi 8 tadi jadi keluarga besar. Nah itu memungkinkan apa enggak? Karena selama ini sampai hari ini itu saya belum punya kandang sehingga diumbar. Tapi sudah 1,5 bulan yang lalu sudah saya coba pakai pakan itu, liruta itu Pak. Iya. Ya, dengan liruta. Nah itu hanya 1 ayam yang generasi keempat tadi, 1 ayam itu yang betina itu tidak mau, tidak lahap itu makanya. Sehingga yang dimakan itu hanya jagungnya aja. Iya. Ya, tapi yang lainnya lahap sekali. Nah, pertanyaan saya itu tadi, kalau saya dari anak yang jumlahnya 5, itu saya ukur beratnya, itu yang paling rendah itu 0,9 kilo. Yang paling tinggi itu 1,9 kilo. Jauh ya. Dengan umur yang sama Pak ya? Dengan umur yang sama. Jadi 9 on sama 1,5, 1,9 kilo. Iya. Itu umurnya kurang lebih 5 bulan ya Pak ya itu. Ya, pelung. Ya, pelung besar memang. Ya. Nah, pertanyaan saya ini kalau yang pertama tadi apakah bisa dijadikan 1 generasi, apakah
yang jantan. Maksudnya dijadikan satu dikawinkan gitu tuh Pak? Satu kandang itu Oh Pak. dikandangkan gitu ya? Supaya 10 plus 1 tadi. Oh 10 plus 1. Ya, Ya. Ini sebenarnya belum 10 plus 1 karena kita tidak boleh mendatangkan yang Ya. lain itu. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apakah yang 3 jantan itu harus dibuang sehingga menyisakan 1 jantan saja gitu. Iya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Jadi memang sebaiknya begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ke model breeding gitu ya, sebenarnya sederhana ya. Kalau kita ngomong ada A besar, A kecil, kemudian A besar, A kecil. Kalau ini dikawinkan A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Jadi artinya begini. Ini ada satu yang terbaik, kemudian ini ada ya satu yang apa namanya biasa aja, satu ada yang jelek. Nah yang jelek itu di ini aja Pak, di akhir. Nah kemudian pejantan itu pilih aja satu pejantan. Jadi pejantan itu sebenarnya kemampuan mengawini itu bisa 1 banding 10 atau 7 masih bisa. Ya, kadang-kadang kita mau ini ya 1 banding 5 itu, tapi sebenarnya 1:10 itu masih oke lah. Ya. Ya kalau misalkan nggak yakin 1 banding 5 gitu, sebenarnya nanti jelas jadi kalau 1 banding 5. Begini Bapak Ibu ya, ayam itu nggak usah dikawini mesti bertelur. Ayam itu nggak usah pejantan, bertelur. Jadi kalau ayam telur-telur yang ada di pasaran itu yang kita beli itu konsumsi itu nggak ada pejantannya. Iya. Jangan dibayangkan ya seperti itu ya. Jadi ayam itu nggak usah kasih pejantan bertelur. Karena itu kalau kita mau ini, nah sebenarnya kalau tadi Pak, kalau mau breeding sungguhan gitu biasanya kita pisah-pisah Pak. Jadi kita ada namanya catatan kandang atau recordingnya. Jadi yang terbaik itulah yang kita kawinkan, gitu. Jadi nanti supaya nanti dapat yang A besar ini Pak. Itu pejantan dipindah-pindah gitu. Kalau skala kecil enggak ya tadi, kalau cuma 1 kandang kan tadi. Iya, kalau skala besar ya bisa. Jadi nanti ada kandang indukan, ada kandang pejantan gitu, ya. Ya, cukup malam ini Bapak Ibu nanti. Kalau yang tadi tidak ada pejantannya itu bisa ditetaskan. Enggak bisa itu. Nah, kalau mau ditetaskan butuh pejantan. Ada Bapak. Iya, besok soalnya nanti habis ini dilanjutkan sama Pak Bayu. Oh, satu lagi. Kita ada yang Jawa yang kita kasih makan makanan sisa, tapi ada makanan sisa yang saya kasih tempatnya ember itu tumbuh belatung. Nah, belatung yang di ember itu banyak maggot yang banget ya. Iya. Itu bisa dikasihkan enggak sama? Iya, saya ini ya. Ini menurut Bapak Ibu, maggot itu bersih apa enggak? Beracun apa enggak? Gampangannya gitu. Hah? Ayo. Maggot itu sebenarnya enggak beracun Bapak Ibu. Kalau di tempat itu ada racun, maggotnya pasti mati. Iya, jadi sebenarnya nggak apa-apa biar ayam makan aja. Mungkin pandangan kita menjijikkan, tapi buat ayam itu melesatkan gitu. Mungkin cara pandang kita beda dengan cara pandang ayam. Sebenarnya ya kesalahan orang itu kita nganggap ayam, padahal ya beda. Ayam sama manusia juga beda. Cara pandangnya juga beda, responnya juga beda. Katanya kalau dimakanin maggot itu kanibal gitu loh. Ya, jadi besok sebenarnya itu materi besok ya. Maggot itu sebenarnya proteinnya tinggi tapi nggak seimbang asam aminonya. Ya, sebenarnya untuk mencerna protein keseimbangan asam amino itu penting. Karena itu untuk mengatasinya kita budidaya cacing. Cacing itu asam aminonya, terutama lisin sama metioninnya itu tinggi. Jadi harus dicampur maggot sama cacing. Ya, mungkin cukup malam ini soalnya dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.